ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kasih Kristus, sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, marilah kita saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Marilah kita mengangkat lagu pujian melalui Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, firman kita pada hari ini tertulis di dalam Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan.
Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mengapa Tuhan Yesus pertama-tama menampakkan diri sesudah kebangkitannya kepada Maria ini? Apakah karena perempuan ini pengikutnya yang paling setia? Apakah karena Tuhan Yesus telah mengusir 7 setan dari dirinya, sehingga hatinya dipenuhi kasih sayang yang sedemikian besar kepadanya, sehingga ia mendapat kehormatan menjadi manusia pertama yang disapa Tuhan yang bangkit itu? Atau justru diakah yang paling membutuhkan Tuhan Yesus lebih dari yang lain? Dapat dipahami bila ia takut sekali jika setan-setan itu kembali masuk ke dalam dirinya, padahal yang dapat mengusirnya sudah mati dan dikuburkan. Keputusasaan merupakan bahaya yang bukan saja mengancam Maria Magdalena, melainkan kita semua. Meskipun harus kita akui bahwa dalam konteks Maria akibatnya akan fatal. Itulah sebabnya ia sama seperti kita semua. Perlu diyakinkan akan kesungguhan dan makna kebangkitan itu. Tuhannya Maria hidup dan dekat. Dengan kenaikannya ke surga, ia bahkan lebih dekat lagi kepadanya dan takkan mengizinkan setan-setan manapun hinggap dalam diri Maria. Roh Kudus yang diam dalam diri kita, dialah benteng pertahanan kita yang tak kunjung bobol terhadap serangan-serangan setan. Amin. Kita memasuki saat hening. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saat hening selesai, marilah kita memanjatkan doa syukur kita dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami baru saja selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami pahami, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang penuh dengan pergumulan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemerintahan agar dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau juga tahu ya Tuhan bahwa situasi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang belum selesai, bahkan semakin meningkat. Kami meminta pertolongan Tuhan agar semua ini segera berakhir dan kami dapat melaksanakan kegiatan kami seperti biasa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, karena Engkau berkati mulai dari Bapak Pendeta, majelis, tim multimedia, dan umat-umat Tuhan yang melayani di gereja ini. Biarlah kiranya kami semakin semangat dalam melayani Tuhan di gereja ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat rencana kami ke depannya. Apapun yang akan kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami. Kami juga manusia yang tidak keluput dari dosa dan kesalahan, kiranya Tuhanlah yang mengampuni kesalahan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.